bank ya. Bank itu adalah tempat penyimpanan uang. Jadi orang-orang yang mau menabung pasti harus ke bank biar uangnya itu lebih aman, lebih safe, lebih bisa ditata uang-uangnya kayak gitu. Jadi nabungnya itu harus penting juga. Terus yang kedua kriteria orang yang mau bekerja di bank itu harus seperti apa. Yang pastinya idealnya dia harus mengikuti perkuliahan di akuntansi atau yang berhubungan dengan manajemen keuangan ya gitu, supaya ketika dia masuk ke dalam itu dia bisa mengatur keuangan orang-orang, karena di situ bukan cuma uangnya pribadi yang diatur, tapi uang dari orang-orang di sekitar, orang-orang yang menabung di situ kan pasti banyak. Nah itu dia harus mengatur semua itu. Jadi yang pertama itu, yang kedua juga selain pintar sudah kuliah di situ, dia harus jadi orang yang teliti juga. Kenapa harus teliti? Karena yang diurus itu banyak uang, sehingga kalau tidak teliti bisa saja ada uang-uang yang salah dihitung dan sebagainya, itu bisa mengakibatkan untuk kerugian pribadi. Terus teliti, tekun, dan juga yang harus berkuliah di accounting, jadi dia sudah tahu gimana dasar-dasarnya bisa mengatur keuangan di bank. Menyimpan uang atau belajar mengelola uang dengan baik. Yang kedua, kriteria yang harus dipenuhi kalau mau jadi bank. Kalau mau jadi bank, kriteria yang harus dipenuhi apa aja? wes toh coba api udah. Bajunya Oke, jadi untuk bekerja di bank mungkin sebagai staff atau yang lebih atas, paling tidak kita mencapai gelar sarjana ekonomi biasanya. Kecuali mungkin di bidang tertentu ada staff IT, berarti sarjana di bidang komputer dan lainnya, tergantung dari keinginan kita masing-masing mau sebagai apa di sana. Kriterianya ya itu berarti sarjana, kemudian bisa yaudah itu aja. Bank itu tempat untuk menyimpan uang supaya lebih aman. Terus yang kedua, menurut Miss, kriteria yang harus dipenuhi kalau mau jadi bank itu apa? Biasanya sih kalau bisa dilihat, yang pertama harus cantik kalau yang cewek, yang cowok harus ganteng. Yang kedua harus ramah, orangnya supel, karena kalau di teller mereka kan bertemu dengan orang lain, sehingga memang harus benar-benar orang yang ramah. Ya itu aja sih. Ini Sama. ya mengenai bank. Apa itu bank? Kalau secara sederhana, bank itu berarti tempat kita menyimpan uang. Tetapi dalam perkembangan zaman, bank itu bukan hanya sekedar menyimpan uang, tetapi memang prinsip utamanya adalah menyimpan uang. Tetapi dalam bank itu kita bisa melakukan transaksi. Misalnya kita bisa mentransfer dari saya kepada orang lain, atau kepada ini adalah membayar uang sekolah juga. Yang kedua, bank juga kita bisa menyimpan barang-barang berharga. Produk berharga yang kalau di rumah mungkin keamanannya belum tentu terjamin, tapi di bank kita ada namanya safety box. Dan di bank juga kita bisa ada pelayanan atau jasa simpan pinjam. Jadi orang-orang yang membutuhkan modal untuk dia bekerja atau beli rumah, itu mereka bisa meminjam di bank. Jadi pada intinya mengenai menyimpan tapi juga berkembang, tapi semua tetap pada mengenai uang, kecuali yang deposit box. Sedangkan orang-orang yang bekerja di bank, karena dia menyangkut uang, maka butuhkan orang-orang yang sungguh-sungguh teliti, karena ini menyangkut bagaimana kita melayani dengan baik, karena masalah uang adalah masalah yang peka. Lalu selain teliti juga sekarang juga harus ramah, dalam artian para klien, para customer akan nyaman kalau di bank itu para pegawainya melayani dengan ramah dan senyum. Sekalipun ada pertanyaan-pertanyaan yang butuh penjelasan yang panjang lebar, tetapi dilayani dengan baik. Itu kayaknya dua hal yang paling inti untuk menjadi seorang yang bekerja di bank. Itu aja, terima kasih. Bank itu ya sesuai namanya, dia memang bertujuan untuk tempat menyimpan uang ataupun menabung. Sedangkan untuk pertanyaan mengenai bagaimana kriteria untuk orang bekerja di sana,
apabila untuk teller mungkin penampilannya harus menarik, orangnya supel, terus harus ramah tamah yang jelas, bisa berbicara dengan baik dengan orang. Ya mungkin itu saja. Ya, tadi bisa action. Bank adalah yang pertama adalah tempat untuk menyimpan uang. Terus yang kedua tempat untuk melakukan kredit. Yang ketiga untuk sebagai modal. Misalnya masyarakat ingin melakukan pinjaman itu bisa melalui bank. Kalau menurut Mister supaya bisa kerja di bank itu kriteria harus dipenuhi apa? Kriteria yang dipenuhi ya, misalnya kita bekerja bank. Yang pertama ya, kita harus bisa menguasai tentang keuangan ya. Yang pertama tentang keuangan. Terus kita harus mempunyai pengetahuan yang luas. Terus tentang ini, kita harus dengan baju yang rapi, kita harus sopan, kita harus ramah sama orang. Ya mungkin itu saja. Oke, thank you Mister. Itu aja. Itu jawaban yang pertama. Apa ya soalnya? Apakah itu bank? Oh iya, bank itu adalah tempat untuk menyimpan uang Anda dari penculikan. Tapi setiap tahun akan diberi bunga yang akan remis, yang akan mengurangi uang Anda. Dan bank itu pakai kredit. Nah, yang kedua, kriteria apa saja yang perlu supaya bisa bekerja di bank? Yang pertama, harus berumur 30 tahun ke atas dan di bawah 38 tahun ke bawah. Kriteria kedua, harus lebih dari 189 cm ke atas tingginya supaya untuk bisa menggapai uang-uang yang ada di atas rak. Yang kedua, orang harus teliti, Einstein lebih tinggi. Untuk bank, apa itu bank? Menurut Mister, bank adalah tempat untuk kita menyimpan semua harta kita, entah itu uang, mungkin bisa juga emas. Ya pasti kita menabung di sana. Untuk kriteria orang untuk bisa bekerja di bank, yang pertama pastinya adalah harus teliti. Kenapa harus teliti? Karena ya kan mereka berhubungan dengan uang ya, berarti mereka harus menghitung uang dan lain sebagainya. Mereka harus teliti. Yang kedua juga, yang pastinya mereka harus bekerja dengan jujur. Karena ini berhubungan dengan uang, masalahnya besar, berarti mereka harus jujur. Karena kalau tidak jujur, pasti dalam masalah yang besar. Kalau menurut saya bank itu ya tempat menyimpan uang itu buat kayak deposito gitu ya, kayak nabungnya orang-orang gitu. Terus yang kalau orang yang mau kerja di bank itu ya yang pertama ya harus pinter kayak ngitung-ngitung uang, terus hitung kayak ya punya sarjana ekonomi gitu minimal gitu. Yang menurut saya. Miss, apakah itu bank? Buat Miss itu bank itu adalah tempat menyimpan uang, tempat kamu bisa menginvestasikan uang-uangmu. Jadi bank itu tempat paling aman untuk menyimpan uang. Dan yang kedua, apakah kriteria yang misal untuk menjadi pekerja teller di sebuah bank? Untuk teller ya? Ya. Untuk teller dia harus teliti, terus dia harus bisa menguasai perhitungan keuangan, terus dia harus juga bisa menjalin relasi dengan customer. Biasanya kan mereka juga akan menyambut customer, mereka harus bisa berrelasi dengan customer. Itu aja sih. Sore Bu, kami dari SMP Kristen Gloria 2. Pertama-tama terima kasih atas waktunya. Dan perkenalkan, nama saya Felix. Kami ingin mendapat tugas bahasa Indonesia untuk mewawancarai.
mewawancarai tentang pekerjaan bank ini. Pertanyaan pertama adalah apakah itu HRD? Kalau HRD itu kan dari singkatannya, H itu human, R itu resource, D itu development, human resource development. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia kan ya tentang pengembangan sumber daya manusia gitu. Jadi kami berdua di sini tugasnya adalah mulai dari rekrutmen itu cari karyawan sampai dapat, diseleksi, masuk, kita tes, ada interview, ada tes psikologi, terus kemudian ada tes kesehatan. Nah gitu. Terus kemudian dari rekrutmen kita lakukan penempatan sesuai dengan karakteristik yang di orang ini sama karakteristik yang dibutuhkan di pekerjaannya gitu. Nah terus kemudian ada tentang promosi karyawan, ada tentang pengembangan, itu biasanya kita lakukan coaching, mentoring ke karyawan, lalu ada training, terus kemudian juga macam-macam pendidikan lah untuk mempromosikan karyawan itu. Oke, sekarang pertanyaan dulu. Apa sajakah yang menjadi tugas dan tanggung jawab HRD? Nah itu tadi, jadi balik kayak pertanyaan pertama. Jadi waktu tugas tanggung jawab kita mulai dari cari karyawan, rekrutmen, kita kerjasama sama universitas atau mungkin vendor yang menyediakan tenaga kerja. Kemudian begitu kita rekrut karyawan sebanyak-banyaknya, biasanya kita rekrutnya fresh graduate. Otomatis cari yang pintar lah ya, yang berprestasi, yang IPK-nya bagus, punya pengalaman organisasi, yang aktif gitu kan. Setelah kita job fair, namanya kan pameran pekerjaan, kayak pameran pendidikan gitu loh. Nah kemudian kita panggil yang sesuai dengan kebutuhan kita dan kualifikasi dari kita panggil, kita interview, kita tes, itu semua HRD yang lakukan. Tes, kalau sudah masuk semuanya oke, kita yang lakukan penempatan gitu. Jadi kita menyediakan SDM gitu, menyediakan karyawan yang diminta oleh, ini kan di perusahaan ini kan ada beberapa pekerjaan ya, ada teller, ada CR, ada back office, ada marketing. Nah itu setiap unitnya itu punya pimpinan gitu. Nanti pimpinannya butuh kita butuh karyawan gitu, butuh teller gitu, tolong jadikan teller. Nah kita job fair, kita cari karyawan teller lewat rekrutmen itu namanya. Kemudian seleksinya tes yang tadi itu seleksi. Sampai sini dulu, Felix, ada yang mau ditanyakan nggak? Bingung nggak? Enggak ya, itu yang pertama tentang rekrutmen. Kemudian kalau ada karyawan baru masuk, nggak langsung dipekerjakan, tapi kalau di SMP itu kan ada namanya MOS ya, masa orientasi siswa. Nah itu sama, kita juga punya. Kalau kita bahasanya training, orientasi karyawan baru. Di training itu bahas tentang apa sih? Ya kita kasih gambaran umum tentang perbankan, terus kemudian peraturan perusahaan, lalu company profile, company value gitu. Nah company value kita tuh ada di belakang itu namanya I-Care. Integrity, harus jujur, harus punya kolaborasi, kerjasama, accountability, harus tanggung jawab, harus respect ke setiap karyawan, atasan maupun bawahan, dan harus selalu excellent. Memberikan performa yang terbaik dibandingkan yang lainnya. Gitu. Itu di training kan, habis di training kemudian kita lakukan penempatan. Tadi yang butuh siapa nih pimpinannya? Misalnya teller di cabang Darmo, nah kita kirim itu ke sana. Setelah itu kita pantau proses kerjanya, ada pemilihan kerja juga itu yang dilakukan HRD. Jadi kalau misalnya di SMP itu kan ada tugas ya, ada tugas. Nah itu untuk 3 bulan pertama, setahun pertama sebelum karyawan menjadi karyawan tetap, itu ada tugas-tugas itu. Biasanya kita minta dia bikin paper tertulis tentang pekerjaan dia sehari-hari, kemudian direview. Gitu. Lalu dilakukan review oleh operation manager operasional. Gitu. Terus diberi penilaian. Nah penilaian ini nanti mempengaruhi pada saat mereka ke depan nanti misalnya dipromosikan kayak gitu. Mungkin ada tambahan lagi tentang itu. Kurang lebih seperti itu pekerjaannya kita sehari-hari. Itu terus kemudian apalagi ya, kalau ada karyawan komplain atau pemimpin atau manajer komplain ke kita tentang ini karyawanku bermasalah gitu. Nah itu komplainnya ke kita. Gitu. Jadi kita melakukan coaching, mentoring itu bukan karyawan tuh jangan dibayangkan cuman level itunya saja ya, staffnya aja ya, tapi pimpinannya juga gitu. Jadi kalau misalnya Felix punya guru BK ya kan, nah kita tuh juga berfungsi seperti itu, bimbingan dan konseling kayak gitu. Terus
kemudian konseling, promosi. Kalau ada karyawan yang tidak sesuai aturan, ya kita yang kasih teguran gitu. Kita ingetin pimpinannya, karena biasanya pimpinannya yang ngasih teguran. Dan kalau misalnya ada training, nah trainingnya itu training itu pelatihan gitu untuk mengembangkan kemampuan karyawan dalam hal skill, kemampuan itu ya. Terus kemudian knowledge, pengetahuan sama attitude, sikap gitu. Tergantung nanti butuhnya apa. Nah, trainingnya itu ada bermacam. Training mandatory yang memang sudah harus ditrainingkan, misalnya itu kayak semacam sertifikasi gitulah. Jadi kalau misalnya di bank itu kalau Felix mau jualan produk tertentu kayak mereka nggak ngerti soal sana ya, mungkin kayak asuransi atau apalah ya. Nah itu harus ada sertifikasi itu training mandatory. Jadi memang harus ada aturannya dari pemerintah. Ada aturan dari pemerintah. Jadi training itu memang sudah diharuskan dari kantor pusat. Yang ikut ini aja namanya, jabatannya ini gitu. Terus kemudian ada training yang memang kita lakukan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita lakukan analisa kebutuhan di setiap unit, atau unit tersebut pimpinannya minta ke HRD, tolong dong di unitku ini dikasih training gitu, training apa gitu, mau team building kayak atau training motivasi yang kasih semangat. Nah itu nanti HRD yang create model trainingnya seperti apa konsepnya. Tapi kita lakukan analisa kebutuhan dulu. Nah kalau seandainya kita butuh vendor itu kayak orang kita pembicara khusus dari luar, khusus dari luar kita gitu. Kita yang bantu cari. Kalau seandainya memang materi-materi training itu kita di luar kemampuan kita ngajar gitu. Tapi kalau misalnya kita rasa masih mumpuni dan sesuai dengan yang di training para pesertanya, ya kita yang juga memberikan training. Dan training tadi penilaian itu anggapannya ya kayak rapotan gitu ya kalau di sekolah ya, atau dikasih rapot ini nilainya harus ditingkatkan. Terus kemudian di bagian HR itu juga ada yang ngurusin payroll, penggajian gitu. Karyawan kan gaji setiap bulannya. Ada yang ngurusin bagian asuransi, absen. Kalau anak sekolah ada surat asuransi nggak ya? Nggak ada ya. Kalau adik saya itu ada, makanya ada beberapa sekolah tuh yang ada asuransinya gitu. Kalau udah lulus dibalikin gitu Pak. Itu ada asuransi yang ngurusin asuransi karyawan. Jadi kalau misalnya karyawannya sakit, nah nanti dari perusahaan kami yang menanggung gitu. Masuk rumah sakit juga. Jadi karyawan sangat untungnya di sini sudah dikasih gaji, dikasih asuransi, terus asuransinya double lagi dari pemerintah, bank sama pemerintah. Terus kemudian absen gitu kan. Ya tetap karyawan datang ya harus disiplin, jam 8 masuk, jam 5 pulang. Kalau lebih dari jam 5 itu masuk lembur. Nah, yang ngitungin lembur itu juga salah satu dari kami juga. Gitu, lembur-lembur karyawan. Terus ke pertanyaan ketiga, kami ingin menanyakan hal yang lebih umum mengenai Bank Panin sendiri, yaitu apa saja kriteria yang lebih umum agar bisa diterima di Bank ini. Untuk seandainya orang mau masuk ke Panin Bank, itu yang benar-benar syarat umum yang benar-benar kita lihat itu pertama pasti IPK. Setiap perusahaan pasti punya standar untuk IPK. IPK itu kayak nilai akhir. Kalau di nanti kuliah itu nilai akhirnya adalah IPK sebutannya, indeks prestasi kumulatif. Jadi hasil akhirnya itu berapa? Nah kalau di kami minimal itu 275 untuk posisi biasa itu artinya cuma level staff. Tapi kalau kita punya yang namanya program tertentu yang harus dikirim sampai ke Jakarta, itu kita pakai minimal biasanya 3,00 seperti itu. Nah kemudian kalau usia untuk yang fresh graduate atau yang dia baru lulus kuliah, biasa kita kasihnya itu maksimal 25 tahun untuk S1. Kalau S2 boleh 27 tahun. Kemudian kalau dia punya pengalaman, kadang-kadang bisa kita kasih batasan itu paling maksimal 30 tahun. Kalau untuk dari jurusan apa, kalau kita kuliah tuh pasti ada jurusannya. Itu kita juga kadang-kadang terlihat dari dia butuhnya untuk posisi apa. Karena ada beberapa posisi, kayak misalnya customer service atau teller itu kita bisa untuk semua jurusan. Jadi kita tidak menentukan spesifikasi. Tapi seandainya untuk kayak bagian analisa kredit, biasanya kita minta yang berhubungan dengan ekonomi atau akuntansi. Itu biasanya syarat-syarat umum dari kami. Syarat umumnya, kalau syarat khususnya itu disesuaikan dengan job gitu. Jadi kalau misalnya CS atau teller itu frontliner. Tadi sempat ketemu nggak di bawah?
nggak lihat ya langsung buru-buru ke atas gitu ya, habis kerjain tugas. Nah, CS atau teller itu yang berhadapan langsung dengan nasabah, dia yang di depan. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini pernah ke bank mau setor ya bawa uang gitu kan, atau ketemu orang bank, nah itu ada CS atau teller. Nah itu kriteria fisik yang kami butuhkan ya otomatis harus good looking, penampilannya bagus gitu kan, mau cowok maupun cewek. Kemudian kalau yang cewek itu tinggi badannya ada minimalnya, minimal 155 cm. Kalau yang cowok 165. 160 ya, 160 cm. Terus dia juga harus bisa berkomunikasi dengan baik gitu kan, bisa mempersuasi orang, karena kan ketemu nasabah pasti jualan toh, gitu. Terus kemudian harus teliti gitu kan, untuk teller harus jujur gitu. Yang jelas ya pokoknya punya kemampuan komunikasi baik lah, dan dia penampilannya bagus. CS teller. Kalau misalnya back office-nya beragam di sini. Ada yang bagian BO-nya kredit, ada yang bagian BO-nya support. Jadi kalau teman-teman tahu misalnya di bank itu usahanya menghimpun dana, melempar dana ke masyarakat. Jadi menghimpun lewat tabungan. Gitu. Melemparnya lewat apa? Kredit. Jadi tujuan bank ini untuk apa ya? Memfasilitasi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara kayak gitu. Jadi nanti yang melakukan himpun dana, lempar dana itu siapa? Itu nanti ada marketing. Nah, marketing kualifikasinya ada sendiri gitu. Tentunya ya harus berpenampilan menarik, terus pintar ngomong, kalau bisa bahasa Inggris jadi nilai tambah, bahasa Mandarin jadi nilai tambah, terus kemudian pintar negosiasi, pintar mempersuasi, bisa mempengaruhi orang lah intinya gitu. Dan punya analisa yang baik gitu, marketing. Terus kemudian ada BO-nya ini, kalau ya BO ya kita nyari orang-orang yang tidak suka di depan gitu. Kalau misalnya kita rekrut orang, seleksi orang ini suka ngomong gitu kan, percaya diri sekali, ya kita nggak taruh dia di back office, kita taruh dia di depan. Supaya apa? Supaya kita menempatkan karyawan itu sesuai dengan potensinya gitu. Kalau orangnya suka ngomong, percaya diri, tapi kita taruh belakang, kita kan kayak tidak mengembangkan potensi dia ya gitu kan. Sayang, dia punya modal yang bagus untuk berkembang, tapi kita malah taruh di tempat yang salah gitu. Itu juga tugas HRD, melakukan penempatan sesuai dengan potensi karyawan gitu. Itu berarti Back office seperti itu, macam-macam, back office-nya macam-macam. Tapi kalau BO ya orangnya harus teliti, suka administrasi, terus filenya bagus, komputerisasinya baik gitu Felix. Terus pertanyaan keempat, dari kriteria yang disebut tadi, apa menjadi syarat utama atau mutlak? Yang syarat utama mutlak ya, yang penting ya harus smart, good looking itu. Dan memang kalau kami juga melihat dia itu pengen kerja di bank gitu. Karena kalau dari awal orang itu punya minat untuk kerja di satu perusahaan, pasti dia akan memberikan usaha yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, dia mengerjakan tugasnya dengan baik seperti itu, dibandingkan orang yang dia cuman yang penting saya ngelamar, saya diterima ya sudah. Beda sama yang saya mau bekerja di bank sebagai seorang banker, biasanya orang bilangnya banker. Nah, jadi dia harus punya niat, semangat dan passion gitu. Jadi dirinya ada dorongan yang besar. Memang ingin kerjanya di sini. Nah, kalau misalnya orang bekerja itu kan kayak panggilan gitu ya. Misalnya kalau gurunya Dev, Pak Chandra ya. Nah, mungkin Pak Chandra ini kerjanya sebagai guru karena memang ada panggilan di situ gitu. Kalau orang sudah terpanggil, kerja itu kan enak gitu, ada passionnya gitu. Jadi jangan cuma kerja, coba-coba. Nah, itu juga salah satu syarat untuk diri kita. Ketahuannya dari mana? Ya waktu tes tadi, pas mau masuk itu, Interview itu juga bisa tahu. gitu. Terus ke pertanyaan ke-6, pertanyaan personal mengenai kesan Ibu selama ini, apakah pengalaman yang paling berkesan selama Ibu bekerja di bank? Yang paling Kesan. ya, kalau berkesan, kayaknya semuanya tuh punya kesan sendiri-sendiri. Tapi yang paling yang bisa jadi pembelajaran buat hidup saya ketika bekerja di sini itu, kan suka interview orang ya, kan sering interview orang. Nah, dari orang-orang yang saya jumpai itu saya belajar banyak gitu loh, bahwa setiap orang kan pengalaman hidupnya beda-beda gitu. Dan dari situ tuh seringkali saya tuh bersyukur kalau ternyata saya ini lebih lebih lah dari mereka gitu. Misalnya kan kadang interview ketemu orang yang broken home gitu, dari keluarga broken home. Terus dia nih sebenarnya nggak tahu mau kerja apa, nggak percaya diri sama kemampuannya. Terus ya
ya bersyukurlah bertemu sama orang-orang yang seperti itu gitu loh. Jadi mereka bisa kasih saya pembelajaran. Nah, ketika saya bertemu sama orang seperti itu, saya juga bisa kasih share sesuatu ke mereka. Gitu. Paling nggak bisa menginspirasi lah. Terus berkesan lainnya apa ya? Ya kalau misalnya punya ide-ide apa jadi PIC suatu project gitu ya. Terus kemudian project itu berjalan dengan lancar. Nah, itu pasti sangat. Kalau Bu Mariska apa nih? Kalau saya khususnya untuk di Panin, saya melihat lingkungan di Panin itu sangat menyenangkan. Menyenangkan dalam arti biasanya staf atau sesama rekan kerja itu nggak jauh beda usianya. Kalaupun sampai beda jauh, tapi tetap sama-sama punya pemikiran yang masih bisa masuk. Jadi bisa saya bilang angkatan-angkatan sebelum saya itu mereka cukup open minded. Jadi untuk ide-ide baru pun kadang-kadang mereka bisa menerima. Nah, beda sama perusahaan-perusahaan yang saya juga pernah dengar, mereka hanya mau menerima ide-ide tertentu atau mungkin hanya mau mendengar yang di level-level atas. Tapi kalau di Panimbang, benar-benar saya merasakan bahwa setiap dari kami itu benar-benar dibantu untuk mengembangkan diri sendiri, bahkan lingkungannya itu mendukung kita untuk terus berkembang di sini. Jadi tidak ada gap senior junior, tidak ada gap juga usia kalau yang 50 tahun, 30 tahun, 20 tahun tidak ada gap. Jadi ya namanya kerja gitu profesional, jadi semua dianggap rekan kerja, sudah dianggap sama gitu ya pemikirannya gitu ya. Bahkan sempat ketemu sama yang namanya direksi, mereka pun bukan tipe yang kalau kadang-kadang orang ada yang bilang bahwa kalau sudah di level atas mereka sombong dan segala macam. Kalau saya rasa di Panin ini direksinya pun orangnya cukup baik, bahkan dia bisa saya bilang rendah hati atau humble seperti itu. Itu yang buat saya paling berkesan di Panimbang khususnya. Jadi Panimbang ini kalau misalnya punya Pupu Cici sudah kerja belum ya? Belum, kalau cucu masih Kalau misalnya punya saudara, kerabat yang mau kerja di Panin, ini tempat kerja yang paling top gitu. Tahu nggak kalau Panimbang itu posisinya 7 besar, bank swasta nomor 7 besar di Indonesia? Nggak tahu kan? Kalau Jadi soalnya masih belum. oh masih belum diajarin ya. Gitu. Jadi kita ini bank swasta 7 besar gitu dan pemiliknya orang Indonesia asli. Gitu. Jadi kita ini bank istilahnya bank yang sudah lama, berdiri dari tahun 71. Ya konvensional iya, terus agresif juga iya, dan kita waktu Krismon dulu itu kan sempat kolaps kan, jadi bank-bank itu pada likuidasi, tutup, terus juga diambil dari pemerintah, ada yang digabungin sama bank yang lain. Kita enggak, kita tetap berdiri, tetap bisa beroperasional seperti biasa gitu. Dan dari situ sudah memunculkan kepercayaan masyarakat Indonesia sampai sekarang. Bahkan di waktu Krismon itu pemerintah pun sampai memberikan kami Panimbang itu sebagai kriteria A. Kriteria itu bisa dibilang kriteria paling bagus di antara semua kriteria yang ada. Gitu. Jadi mungkin kalau nggak misalnya punya kenalan atau mungkin nanti Valis ataupun teman-teman yang dari SMP ini kalau misalnya kedepannya mau kerja di Panimbang, kami sangat terbuka. Atau mungkin ada tugas-tugas yang lain Itu juga kami nggak apa-apa sejauh gitu. kami bisa membantu, kami akan membantu. Oke, untuk produknya Panin itu cukup banyak. Cuman di sini kita akan perkenalkan ke teman kita yang lebih detail untuk menjelaskan produknya supaya nanti teman-teman atau Felix dan rekan-rekan mengerti lebih jelas. Oke, di sini kita punya rekan dengan Bapak Johan. Bisa tolong dibantu, Pak? Untuk produk dan layanan yang ditawarkan oleh Panin itu pertama kita punya tabungan. Nah, di sini tabungan juga punya berbagai macam. Yang pertama ada kita tabungan Panin Super Bonanza. Nah, yang kedua adalah tabungan Panin Super Price. Panin Super Price dengan Panin Super Bonanza ini bedanya, untuk Panin Super Price itu juga ada jenis-jenis hadiahnya. Jadi kita mulai dari gadget, motor, mungkin kayak elektronik itu kita tawarkan kepada nasabah. Nah, selain itu kita juga ada untuk tabungan pelajar, yaitu tabungan junior. Juga ada tabunganku. Nah, tabunganku ini adalah tabungan dari pemerintah, jadi program pemerintah supaya masyarakat Indonesia ini mau menabung. Nah, selain itu kita juga ada namanya produk deposito. Nah, deposito ini hampir sama tabungan, cuma yang membedakan adalah deposito ini di hold atau diberi jangka waktu. Jadi jangka waktunya ada berapa aja, kita ada 1 bulan, ada 3 bulan, ada 6 bulan, dan 1 tahun. Nah, selain itu kita ada fasilitas namanya giro. Nah, giro ini kita ada namanya Panin Super Giro. Panin Super Giro ini adalah kita memberikan fasilitas pada nasabah seperti biaya
transfer, biaya buku cek tiket. Kalau mungkin dari tahu bilet giro atau cek itu adalah suatu alat untuk mengambil atau mentransfer dananya dari tabungan Penin Giro ini kepada kliennya atau kepada relasinya. Nah, selain itu di bagian tabungan atau funding kita juga ada namanya produk kredit, di mana dalam kita ada KPR, ada KPN, ada kredit usaha dan kartu kredit. Itu sih untuk Produk-produk Penin ya. ya untuk produk-produk Penin. Ada lagi? Apalagi ingin tahu tentang Penin apa lagi nih? Tapi sebelum kalian kesini pernah dengar nggak sih nama Bang Panin? Aku pernah. Papanya pernah jadi nasabah di sini. Pernah. Oh pernah. Sekarang nggak tahu ya. Nggak tahu. Kalau yang lain Romeo pernah dengar nggak tentang Bang Panin atau nggak pernah? Oh nggak pernah. Kalau Dev, nggak. Lambaikan tangan aja Dev. Naomi pernah ya. Gitu. Tapi sebelumnya belum pernah ke Jalan Coklat sini ya. Belum pernah ya. Kesan pertama waktu masuk apa nih? Balik saya tanya. Kesan pertama waktu masuk. Agak malu. Agak malu. Kalau Naomi? Hah? Apa Naomi? Kesan pertamanya? Oh sama. Dev? Sama juga. Romeo juga? Enggak, biasa aja ya. Malu kenapa? Kenapa? Karena semuanya besar-besar gitu? Enggak, malunya karena baru pertama kali ini datang ke sini terus langsung wawancara. Oh iya, nggak apa-apa kok. Terus akhirnya waktu wawancara gimana? Masih grogi atau? Ya masih ada. Oh masih agak grogi padahal kita sudah. Masih agak grogi. Mau tanya apa lagi? Tanya yang di luar itu mungkin? Enggak. Kerja di bank itu enak loh. Kalau kalian suka kerja kantoran, itu kerja di bank cukup enak. Terima kasih atas waktunya Pak dan Bu. Ya, selamat sore dan Terima kasih. Oke. Sama-sama. Duh, sudah mulai. Ya menurut Mister, bank adalah tempat untuk menyimpan uang ya. Jadi wes tuh.